Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman kami, ilmu yang memandu amal soleh kami, ilmu yang mengantarkan kami menjadi ahli surgamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sukses itu masuk surga. Tidak ada artinya di dunia punya jabatan tinggi kalau jadi ahli neraka. Benar? Tidak ada artinya di dunia terkenal, di akhirat tersiksa. Sukses itu adalah jadi ahli surga. Dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Ujian. Agar bisa lulus ujian, kita bisa meniru sikap Rasulullah SAW. Kesuksesan di dunia ini disebut jadi ahli takwa. Salah satunya seperti yang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sukses sebelum Muhammad menjadi Rasul. Beliau terkenal sebagai orang yang diberi gelar Al-Amin, seorang yang sangat kredibel. Ini penting sekali kata-kata ini ya. Kredibilitas itu akan diberikan oleh Allah bagi orang yang benar-benar menjalankan apa yang Allah sukai dan meninggalkan apa yang tidak Allah suka. Jadi kalau kita taat, kita tidak membangun kredibilitas, tapi kita akan jadi manusia yang sangat terpercaya. Kalau belanja mau ke pedagang tukang bohong atau pedagang terpercaya? Begitulah. Kalau punya suami, akhwat, mau punya suami tukang tipu atau suami yang jujur terpercaya? Mau punya suami pembohong? Mau tidak? Tidak. Semua orang menyukai orang-orang yang jujur terpercaya. Bahkan katanya penjahat juga cari temannya yang jujur. Aneh. Kamu harus jujur, gitu kata penjahat. Padahal mereka sedang berencana nipu. Tidak boleh ada yang bohong. Coba ini, bagus ini. Raja penjahat ngomong begitu. Benar? Kok ngangguk hadirin? Seperti yang pernah diajak ngobrol. Dalam Islam, sifat Rasulullah SAW, satu sidiq, dua amanah, tiga fatonah, empat tabligh. Ini luar biasa, efektif sekali. Kalau orang kredibel, dia jadi kepala keluarga, dia disegani. Seorang yang kredibel, kalau dia jadi seorang pemimpin, dihormati, dipatuhi. Kalau dia jadi seorang pedagang yang kredibel itu laku. Nabi Muhammad muda itu keren sekali. Tidak ada yang ragu kepada beliau. Setiap perkataannya diyakini kebenarannya. Setiap janji orang yakin pasti ditepati. Setiap diberi amanah tidak pernah berkhianat. Luar biasa, percaya. Orang-orang Mekah kalau pergi menitipkan kuncinya kepada Muhammad, di antaranya begitu.
dan para investor berlomba-lomba menitipkan modalnya. Kalau pembeli senang bertransaksi dengan Muhammad sebagai pemuda ini karena benar-benar sangat terpercaya di dalam bisnisnya ini. Berikut ini adalah keuntungan kredibel. Barusan sudah disampaikan ya, orang yang kredibel itu akan berpengaruh. Kalau dia pemimpin disukai dan diikuti. Kalau karirnya orang yang kredibel melesat. Kalau dia seorang suami, istri akan segan dan anak-anaknya. Kalau dia seorang istri yang kredibel, sangat dihormati oleh suaminya, juga anak-anaknya, juga mertuanya. Jadi di mana dia berada, kalau kita punya kredibilitas, kita akan mendapatkan penghormatan yang baik. Dan seorang yang kredibel akan sangat puas dengan kehidupannya. Lalu apa saja nih yang merusak kredibilitas kita? Satu, ketidakjujuran, bohong. Sekali kita berbohong, maka kita tidak dipercaya lagi. Walaupun sesudah itu kita bicara benar, maka jangan pernah berbohong. Sekuat tenaga jangan berbohong. Bohong putih itu yang dibolehkan adalah satu, untuk dalam rumah tangga ini ya, untuk menjaga keharmonisan, tapi bukan berbohong menyembunyikan kemaksiatan. Tolong digarisbawahi ya. Berbohong ringan sebetulnya bukan bohong asli. Ini misal, bagaimana Pak makanannya lezat, aslinya kurang lezat, tapi demi membahagiakan, Masya Allah, baru kali ini menikmati makanan seperti ini. Sebelumnya memang lebih enak, sekarang agak asam, tapi tidak bisa disebut asamnya. Bapak dibelikan kopiah oleh istri yang ada rumbe-rumbenya ke sini. Sebetulnya kita shock melihat kopiah ini. Gimana menurut Papa? Ini kopiah luar biasa. Akan Papa simpan di lemari sebagai kenangan terindah. Mendamaikan orang yang bersengketa boleh. Adik kakak kurang akur, kita bicara ke kakaknya, Kak, sebetulnya adik itu selalu mendoakan loh Kak. Ya, adik kan selalu doa dalam sholatnya ya, Assalamualaikum ayuhan nabi wa assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Juga ke adiknya, sehingga kakak dan adik jadi berbaik sangka, tidak apa-apa. Atau yang agak harus berbohong adalah kepada musuh, karena kalau jujur kepada musuh namanya khianat. Selebihnya jujur saja, jangan main-main dengan kebohongan, karena dari kadzib yahdi ilal fujur. Orang kalau sudah bohong mengantarkan dia kepada kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Dari kejahatan, keburukan, yahdi ilan nar. Dua, orang yang akan rusak kredibilitasnya adalah yang inkonsisten, atau bahasa kitanya adalah pelintat, pelintut, nggak bisa dipegang. Tapi saya tidak mengerti dalam ilmu polatak politik. Saya bukan politikus dan tidak mengerti kenapa dalam politik itu suka pindah-pindah. Ya, itu bukan dunia saya, jadi saya tidak paham. Tapi yang saya paham, konsisten itu akan sangat kredibel. Jangan pelintat-pelintut. Tahu pelintat-pelintut? Ya pelintat-pelintut ya.
Jadi tidak bisa dia ini sekarang ganti lagi, itu ngomongnya ganti lagi, gonta-ganti, sehingga kita nggak bisa megang. Kan ada yang Pah, yang mana yang cocok ya Pak ya warnanya? Nanya. Yang biru atau yang kuning bajunya? Itu aja Bu, pakai yang biru bagus tuh, warnanya ngepas. Tapi yang kuning juga bagus loh Pak. Pas keluar hijau. Nah begitulah, dan agak bingung memang. Nanti suaminya yang ditanya, ya teh kumaha ya kan, nanya yang biru yang kuning, dikasih tahu yang biru maunya yang kuning, tapi yang keluar yang hijau. Udah nggak usah Pak, nggak usah ribut. 3, tidak profesional. Nih dengerin, kita tidak akan percaya kepada orang yang banyak melakukan kesalahan. Coba ada supir online tapi kerjanya tersesat terus, kira-kira mau naik lagi tidak? Mau naik lagi ke sana, udah 2 kali kita salah jalan, seringnya ke jalan buntu, kapok. Beli makanan ke seorang pedagang, ternyata salah lagi, pesen comro dia kasih misro, memang bronya sama tapi dalemannya beda. Makin tidak profesional dalam bekerja, tidak profesional dalam berbuat, makin kurang kredibilitas. Ingat baik-baik ini ya, orang itu senang kepada yang memuaskan. Seperti pepatah Padang mengatakan, jikalau engkau kecewa beritahu kami, jikalau engkau puas beritahu siapa? Orang lain. Yang membuat memberitahu orang lain itu sebetulnya kekecewaan, tongkadinya mungkin. Hati-hati hadirin, suami jatuh wibawanya di depan keluarga kalau dia tidak kredibel. Istri juga begitu, disuruh masak telur dadar, yang terjadi jadi soto misalkan, oh kejauhan ada, gagal aja. Kadang keasinan, kadang terlalu tutung, makin banyak ketidaksuksesan, bukan tidak suksesan, tidak berkualitas yang kita lakukan, kredibilitas kita turun. Jangan main-main, karena dalam Islam wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Profesionalisme itu adalah perintah Allah. 4, 5. Wah ini bisa turun nih kredibilitas saya enggak? Jadi 4 dan 5 disatukan ya. Yang keempat, tidak memenuhi janji. Oh hati-hati nih, sekali kita janji, ya nanti saya datang jam 2, yang mendengar janji itu ngunci tuh jam 2 tuh, sesuatu sekali. Jam 2, 2:05 tidak ada, 2:15, 30, jam 3 tidak ada. Coba besoknya dia janji lagi, nanti saya datang jam 2, percaya tidak? Tidak. Hati-hati dengan janji, hati-hati dengan janji, itu hutang, hancur kredibilitas kita. Makanya kalau orang punya hutang, hati-hati nih, orang punya utang mudah berbohong, mudah janji, tapi tidak ditepati. Hati-hati sekali, rusak kredibilitas kita. Termasuk kepada anak, nanti saya akan kasih permen, berjuang untuk ngasih permen. Ganti jangan permen, nanti giginya rusak ya. Saya akan ngasih mainan, itu harus dipenuhi. Walaupun kepada anak sekalipun, janji itu benar-benar ngunci, jangan sembarang berjanji. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jangan mudah berjanji ketika gembira, dan jangan ngambil keputusan ketika marah, dua-duanya nafsu.
Lagi happy, ya udah kamu saya kasih rumah. Hah? Nanti rumahnya bisa dikasihkan, ditagih, berantakan. Hati-hati, orang kalau sedang happy suka menggampangkan. Jangan menyalahgunakan informasi. Nih, selanjutnya ya. Kalau kita dapat informasi dan kita gunakan informasi itu yang harusnya dirahasiakan, harusnya untuk kemaslahatan orang lain, tapi informasi itu digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Misalkan akan ada pembangunan tapi dirahasiakan karena supaya harga tanah tidak naik. Nah, informasi itu dia gunakan untuk membeli tanah-tanah kepentingan pribadinya. Nah, itu cenderung tidak kredibel. Menggunakan info, data yang tidak seharusnya untuk kepentingan pribadi tapi dia gunakan. Kemudian kurangnya transparan. Nah, ini ciri orang yang tidak akan jatuh kredibilitasnya, itu suka sembunyi-sembunyi. Pembukuan tidak sembunyi. Pembukuan sembunyi-sembunyi. Ada DKM, bisa jatuh itu DKM wibawanya kalau pengelolaan keuangan masjid tidak transparan. Transparansi ini penting sekali dalam kredibilitas. Misal ada sebuah masjid, pemasukannya tidak jelas, pencatatannya, pengeluarannya tidak jelas, jatuh nih wibawanya. Orang tidak mau lagi sedekah, tidak lagi mau menitipkan zakat, infak, sodakohnya. Kenapa? Tidak transparan. Makanya akuntabilitas ini penting. Diperiksa oleh akuntan publik. Yang meriksanya harus yang kredibel. Jangan diperiksa oleh wakilnya. Harus oleh yang ahlinya. Alhamdulillah di Darut Tauhid DT Peduli diperiksa oleh akuntan publik yang terpercaya. Juga lembaga-lembaga lainnya kita undang, harus transparan. Kalau tidak, maka akan kurang kredibilitas. Dan diumumkan hasilnya ya, jangan disembunyikan. Ada lagi adalah konflik kepentingan. Misalkan kita di sebuah negara ada MK. Saya tidak nyebut Indonesia, ya kan? Di sebuah negara ada majelis titik-titik. Kemudian ada saudaranya. Misal. Terus begitulah. Jadilahnya. Udah begitu. Konflik kepentingan ini membuat orang tidak kredibel. Akhirnya diturunkan ke situ. Yang itu jadi begitu terus. Saya pusing. Udah ini ngomong tidak profesional. Bisa turun nih kredibilitas. Apa sih ngomong apa? Yang tadi. Kalau ada konflik kepentingan, itu cenderung turun kredibilitasnya. Iya kan? Tujuh, kurang terus. Yang kedelapan, gagal menghadapi kritik. Nah, orang-orang turun kredibilitas kalau dikritik, dia sibuk membela diri hanya sekedar untuk menutupi kesalahannya. Ini ya, suatu saat saya hormat, menghargai seseorang ini. Kemudian di dekatnya ada sampah. Ini santri karya. Guru lagi. Dek, lihat tidak? Sampah di dekatnya. Kalau di sini kan harusnya TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah.
harus mungut sampahnya. Lihat, iya sebetulnya saya itu mau mengambil, tapi saya harus ngumpulkan santri dulu, karena itu santrinya terus saya ngomong, padahal tinggal ngaku, oh ya saya lalai, saya sudah lihat tapi saya tidak mengambilnya, harusnya saya yang ngambil, saya salah, tinggal begitu. Ini sebetulnya itu saya mau ngurus santri terus segala diomongin, tinggal diambil aja sampahnya oleh kita, selesai. Tapi apa yang terjadi kepada beliau? Drop kepercayaannya, benar? Oh, orang ini tidak gentleman, ini tidak berani ngaku, sibuk ngeles. Dengar ya, orang yang sibuk memberikan alasan padahal dia salah, bukan yang ngaku, maka alasan itu memperjelas kesalahan, nambah dalam lagi. Tinggal ngaku saja, saya salah, saya sudah lihat tadi, tapi saya lalai, saya masih malas mengambilnya, saya siap menerima sanksi. Bagus, daripada sebetulnya mau saya ambil, tetapi itu tuh itu jatuh langsung wibawanya. Jangan suka banyak alasan, jangan ngeles. Kalau salah, akui saja salah. Yang kesembilan, tidak berempati dan tidak menghargai orang lain. Ini setiap kali kita bersikap zolim kepada orang lain, turun kredibilitas kita. Karena yang mengangkat kredibilitas adalah adil. Jadi setiap kali kita zolim, menyakiti orang, itu turun. Ini di dunia ini sekarang ada beberapa negara yang asalnya disegani, turun terus sekarang kredibilitasnya di depan rakyatnya karena mendukung perbuatan tidak baik dari satu kelompok, satu negara, didukung terus menerus, akibatnya turun terus kredibilitasnya. Memang zolim itu akan merusak kredibilitas. Bisa dipahami ini? Betapa kalau kita jadi orang takwa, ini semua ini nggak ada nih. Kita akan jadi orang yang takdirnya insya Allah manusia terhormat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita kredibel?